Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipit Patonah, mahasiswi Pendidikan Matematika dengan nomor pokok mahasiswa 222151078 Universitas Siliwangi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai surat Al-Kahfi, dimulai dari penjelasan mengenai surat Al-Kahfi, asbabun nuzul surat Al-Kahfi, kisah Ashabul Kahfi, keutamaan membaca dan menghafal surat Al-Kahfi, dan yang terakhir pembacaan surat Al-Kahfi ayat 1-10. Penjelasan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi dalam bahasa Arab Al-Kahf yang berarti gua atau disebut juga Ashabul Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 110 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Dalam riwayat disebutkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan dua orang. Mereka adalah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Harits untuk menyelidiki tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Harits ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, tanyakan kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawab, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawab, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kemudian, pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakan kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda itu sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepada mereka tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghribi, apa pula yang terjadi kepada mereka. Tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Kemudian 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia Nabi Muhammad seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah SAW, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun pada malam berikutnya Jibril turun membawa wahyu, yaitu surat Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi, Quran surat Al-Kahfi ayat 9-26, seorang pengembara, Quran surat Al-Kahfi ayat 83-101, dan tentang ruh, Quran surat Al-Isra ayat 85. Jadi inilah sebab diturunkannya surat Al-Kahfi yang di dalamnya syarat hikmah dan pelajaran berharga. Kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9-26. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bermula dari negeri yang bernama Apsus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dakyanus. Pasalnya ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala. Hingga kabar bahwa ada kumpulan para pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Raja Dakyanus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka, seperti harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Namun mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran menggiurkan dari Raja Dakyanus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 13-14 yang artinya, "Kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran." Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di Gua Rajib yang luasnya berada sekitar 8 km dari aman Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Katmair yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakyanus. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan mereka tertidur selama 309 tahun di gua tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 10-11 yang artinya, "Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Sebab itu Raja Dakyanus dan pasukannya yakin bahwa para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua. Hingga ratusan tahun terlewat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan para pemuda tersebut kala negeri Ephasus telah dipimpin oleh raja yang soleh dalam surat Al-Kahfi ayat 12 yang artinya, "Kemudian kami bangunkan mereka agar mereka mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu." Setelah itu mereka keluar dari gua dan mencari makan ke kota. Ketujuh pemuda itu kaget karena keadaan kota sudah berubah dan banyak orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berapa lama kemudian, ketujuh orang itu meninggal. Ashabul Kahfi ini mengajarkan bagi muslim untuk tetap berpegang teguh kepada keimanan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Keutamaan membaca dan menghafal surat Al-Kahfi. Banyak keutamaan membaca surat Al-Kahfi dan berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, diampuni dosanya antara 2 Jumat. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Akan meneranginya kelak pada hari kiamat dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Ibnu Umar dalam At-Targhib wa Al-Tarhib. Yang ketiga, dipancarkan cahaya di antara 2 Jumat. Sesungguhnya barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim dan ia mensahihkannya. Yang keempat, dipancarkan cahaya dari hari kiamat. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Aqid. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ad-Darimi, Syahid. Yang kelima, pengingat hari kiamat. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Pembacaan Surat Al-Kahfi ayat 1-10.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladhina qalu ittakhadallahu walada malahum bihi min ilmi wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka bari'un nafsaka ala syarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurja am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba ida awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul adzim.